Puji Tuhan, tetap semangat, jangan kendor. Bertetap bersama GPD Villa Melati Mas, menyapa saudara dimanapun saudara berada. Mari saudara kasih Tuhan, kita hari ini kembali diingatkan bahwa pemerintah Tuhan Yesus setiap minggu memperpanjang PPKM yang ada. Dengan pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Kita sudah belajar secara rohani bahwa ada peraturan, ada pembatasan, ada ketetapan, dan ada melakukan firman Tuhan. PPKM secara rohani. Saudara kasih Tuhan, saya ingin ingatkan sedikit bahwa PPKM itu dilakukan saudara kasih Tuhan dengan tujuan adalah setiap minggu dilakukan, setiap minggu diperpanjang, setiap minggu saudara kasih Tuhan disampaikan oleh Menteri Luhut saudara kasih Tuhan, Pak Luhut yang ada. Tujuannya saudara kasih Tuhan adalah mengingatkan kembali secara psikologis saudaraku untuk masyarakat Jawa Bali khususnya saudara kasih Tuhan untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, maka seluruh masyarakat diingatkan kembali bahwa pandemi ini masih ada, COVID ini masih ada, dan tetap harus melakukan 3M atau 5M saudaraku. Dan demikian pula saudara kasih Tuhan, secara rohani, kita saudaraku diajar terus setiap minggu saudara kasih Tuhan dalam ibadah raya, dan setiap hari saudaraku kita diajar terus oleh firman Allah. Untuk kita apa saudara kasih Tuhan? Memiliki peraturan dan memiliki pembatasan dan memiliki ketetapan, dan jangan lupa melakukan firman Tuhan. Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Sama Tuhan. Jadi tujuannya kita sama Tuhan dalam PPKM ini jelas secara warga negara saudaraku, kita adalah untuk diingatkan bahwa kita harus menjaga protokol, melakukan protokol kesehatan. Demikian pula saudaraku, secara rohani kita pun sama Tuhan, Tuhan tuntun kita, Tuhan bimbing kita, Tuhan pimpin kita saudaraku. Untuk apa? Nah, saya baca ulang ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara kasih Tuhan. Nah, kembali saudaraku, firman Allah datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa secara rohani ada peraturan, ada pembatasan, ada ketetapan, dan ada melakukan firman Allah, saudaraku. Nah, kalau kita saudara kasih Tuhan, setiap hari saudaraku tidak diberikan firman Allah, saudaraku, ada pembatasan, ada peraturan, ada ketetapan saudaraku, dan ada melakukannya. Maka saudara Tuhan, kita bisa menjadi lengah seperti masyarakat saudaraku menjadi lengah. Apalagi saudaraku kalau kita hanya saudaraku seperti dikatakan bahwa kalau itu dilakukan saudaraku 1 bulan, kepanjangan saudaraku, perpanjangan itu dia akan 1 bulan, maka masyarakat akan menjadi lengah saudaraku. Merasa bahwa perjalanan hidup ini tidak ada sesuatu saudaraku. Tetapi kalau kita diadakan setiap minggu saudaraku, maka kita diingatkan secara kejiwaan saudaraku, secara psikologis. Sehingga kasih Tuhan kita menjaga, kita melakukan 3M, bahkan mungkin 5M. Demikian pula dalam hal rohani saudaraku, ingat firman Allah berkata, ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. 3 hal ini saudara kasih Tuhan yang ditulis oleh Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lengah saudaraku, kalau kita tidak diingatkan oleh firman Allah saudaraku, maka kita akan mudah saudara kasih Tuhan tidak mempersembahkan tubuh kita saudaraku sebagai persembahan yang hidup saudaraku. Ya mungkin juga setengah mati saudaraku, atau mungkin sudah mati saudara kasih Tuhan. Tubuh kita saudaraku bukan arti kata mati saudaraku meninggal, tetapi saudara kasih Tuhan, ibadah saudaraku adalah hal rohani saudaraku. Nah kalau kita tidak melakukan firman Allah saudaraku, maka kita persembahkan saudara Tuhan tubuh kita saudaraku setengah mati. Atau mungkin saudara Tuhan sudah mati di hadapan Tuhan. Saudara Tuhan, ini adalah ibadah. Berarti saudara Tuhan kita berhadapan dengan Tuhan. Kita saudara Tuhan ada di hadapan Tuhan saudaraku. Dan yang kedua dikatakan yang hidup. Yang pertama yang hidup, dan yang kedua adalah yang kudus saudaraku. Dia menjadi sang Tuhan imamat yang rajani, ingin menjadikan kita imamat yang rajani, umat Allah saudaraku yang kudus. Mari sang Tuhan, tetap kita perlu saudaraku PPKM, peraturan, pembatasan, ketetapan, dan melakukan firman Allah. Maka saya kasih Tuhan, kita akan melakukan yang ketiga,
Dan kita akan saudaraku Tuhan berkenan di hadapan Allah. Haleluya saudaraku. Mari firman Allah saudaraku secara singkat menyapa kita pada pagi hari ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kembali Tuhan hamba-Mu datang padamu, memperhadapkan Tuhan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Berkat rohani mereka sudah terima Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus. Setiap hari Tuhan mereka disediakan berkat jasmani. Maka Tuhan akan memberkati mereka. Dan setiap pagi Tuhan Yesus mereka akan Tuhan menerima rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Dan mereka Tuhan Yesus akan hidup Tuhan Yesus. Tidak mengingat-ingat lagi yang lama. Tapi mereka akan menuai Tuhan Yesus. Akan jalankan yang baru Tuhan. Dan mereka akan Tuhan Yesus mempersiapkan diri Tuhan. Untuk menjadi Tuhan Yesus kantong-kantong yang baru. Untuk boleh Tuhan Yesus diisi oleh anggur-anggur yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya. Berkat-Mu Tuhan atas seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Ada perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka. Usaha industri mereka. Usaha-usaha pabrik-pabrik mereka. Usaha-usaha online mereka. Seluruh perjalanan yang mereka lakukan dengan setiap kendaraan mereka tumpangi. Mari Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus kami sudah banyak kali mendengar tentang ayat-ayat ini. Tapi Tuhan Yesus hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa kami harus melakukannya. Kami harus Tuhan Yesus mempunyai pembatasan. Kami harus Tuhan diingatkan oleh firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu. Berkati seluruh kehidupan mereka, perjalanan yang mereka lakukan dengan setiap kendaraan mereka tumpangi. Rumah tangga keluarga mereka diberkati, anak-anak Tuhan dalam sekolah, dalam kuliah mereka diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu, mereka yang di dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Engkau tetap Immanuel bagi mereka. Sehingga Tuhan Yesus ketika mereka Tuhan Yesus mendengarkan Tuhan sapaan ini, maka Tuhan Yesus mereka sehati dengan hamba, mereka sehati dengan firman-Mu, maka Tuhan, salib-Mu Tuhan akan menjadi bagian hidup mereka, dan mereka akan Tuhan Yesus hidup dalam salib-Mu, dan mereka akan menuai berkat-berkat daripada salib-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.